Jadi kalau branding itu biasanya lebih ngebentuk ke identitasnya, pengalamannya. Aku pengen orang waktu ketemu aku, apa sih yang mereka rasakan. Itu banyak banget tuh elemennya gitu ya. Cara kita ngomong, wangi kita hari ini. Nah hal-hal seperti itu gimana caranya kamu mau mendapatkan opportunity. Kalau kamu aja gak pernah ngasih tahu kayak opportunity apa yang bisa ditawarkan ke kamu. Jadi personal brand itu membantu orang lain untuk tahu apa yang kamu gitu bisa kontribusikan, balik lagi ke situ. Sebenarnya imposter syndrome itu satu hal yang sangat mungkin terjadi. Tapi baiknya kita sadari dan kayak mungkin kita sadari dan kita akui kayak oh emang aku gak jago-jago banget sih. Tapi at least I would like to start with what I have. Hi guys, welcome back to In Our 20s, navigating life in our 20s one step at a time. Alright, kita kembali lagi tentunya dengan topik-topik yang pastinya menarik dan juga akan membantu kita ya buat terus melangkah nih step by step buat bisa improve terus yang pastinya. Benar. Dan kali ini kita sudah kedatangan sosok yang pastinya akan memberikan kita banyak pelajaran. Benar. Ya. Jadi sekarang kita mau membahas tentang, kalau dari aku pribadi sih ini sangat penting ya di kehidupan. Apalagi di usia-usia 20-an awal dan juga mungkin saat mencari kerja itu kayaknya penting banget ya. Benar. Oke, langsung aja kita sambut. Sebelum itu. Oh, apa tuh? Nah, hari ini agak spesial nih. Karena, jadi aku personally karena mungkin teman-teman kalau yang nonton In Our 20s tuh tahu ya. Aku tuh di bidang marketing ya kerjanya. Dan aku tuh kemarin sebelum sesi hari ini tuh aku cerita-cerita kayak hari Kamis ini aku mau syuting lagi loh gitu. Bahas personal branding. Terus kayak tebak siapa tamunya. Tebak-tebakan gitu. Dan lucunya ternyata beberapa tuh ada yang bener loh. Wow. Karena katanya oh ini sering banget lewat di FYP gue gitu. Terus kayak oh ya pokoknya kalau misalnya aku ngobrol-ngobrol juga yang lain kan aku kan konsultasi ya tentang topiknya gitu. Terus intinya selalu aku bilang kayak ini tuh terkenal si Cici ini terkenal sama suatu hook konten-kontennya yang orang-orang tuh kalau misalnya tahu nggak si Cici ini orang-orang tuh pasti kayak oh tahu gitu. Kalau gitu langsung aja kita sambut tamu hari ini Cihani. Halo, Cihani. Biasanya terkenalnya Cihani, sini gitu betul. Hai Ci, thank you so much for coming. Thank you so much for having me. Happy banget bisa ada di sini, ketemu Jihan secara langsung juga. Salam kenal untuk Kak Rafif. Gimana nih Cihani? Kan mungkin orang-orang tuh taunya adalah Cihani sini gitu ya yang sering lewat di TikTok dan di Reels gitu ya. Yes. Tapi boleh nggak Ci kayak perkenalin lagi sebenarnya Cihani ini siapa dan sebenarnya sehari-hari tuh apa sih yang dilakukan gitu? Yes. Oke, jadi salam kenal semuanya. Nama aku Hani. Sebenarnya kalau sekarang full time-nya itu founder dari Haloka Group Indonesia yang di dalamnya itu ada Haloka Talks, ada media dan juga training, sama satu lagi itu ada Haloka Kreatif yang adalah consultant dan juga agency. Full time-nya di situ, on the side betul tadi bikin konten, manggil-manggil orang di TikTok gitu ya. Terus habis itu juga bareng sama partner, bareng sama suami, ada F&B bisnis yang base di Jogja, ada coffee shop dan juga ada bakmi. Gitu. Wow. Hari ini aku tertarik banget sama obrolan hari ini dan juga Rafis tertarik banget karena kita tuh kan ini jadi berarti akan menjadi episode kelima di mana di segmen kita ini tuh kita ngebahas, kita ibaratnya manggil-manggil. Biasanya kan gini, biasanya kalau kita ngomongin podcast tuh kita datengin dulu tamunya, baru kita pikir apa yang bisa kita obrolin sama dia. Nah kalau di In Our 20s ini approach-nya kita balik. Jadi kita tarik dulu kayak apa ya yang kira-kira teman-teman di umur 20-an itu butuhkan, resahkan dan pikirin terus maksudnya kegalauan mereka tuh apa. Kita bikin topiknya baru kita undang siapa nih yang cocok ngebawain tentang si topik ini. Benar. Dan kali ini tuh topiknya tuh sesuatu yang orang-orang tuh sebenarnya mereka butuhin, tapi kadang tuh mereka tuh gak bener-bener ngerti apa yang sebenarnya mereka butuhkan gitu tentang si hal ini gitu. Which is hari ini kita bakal ngomongin tentang personal branding. Mungkin simply ini karena banyak keresahan orang-orang juga ya ditanya kayak sebenarnya kamu tuh siapa sih? Mungkin dari pertanyaan sesimpel itu aja kadang kita udah gak tahu mau jawabnya apa gitu. Ya. Mungkin boleh di sharing kayak personal branding itu sebenarnya gimana? Oke.
Jadi kalau jawaban cepat dan singkatnya, di Haloka itu aku selalu bilang personal branding itu adalah sebuah kegiatan untuk kita mengomunikasikan apa sih yang kita bisa kontribusikan buat orang-orang di sekitar kita. Itu dulu. Jadi macam-macam karena kan definisinya macam-macam, tapi kalau yang kita percaya hal tersebut, jadi ada 2 kegiatannya. Yang pertama itu tentang komunikasi dan yang kedua poin pentingnya itu tentang kontribusi. Apa yang bagaimana cara kita mengomunikasikan apa yang kita bisa kontribusikan. Kenapa? Karena yang kita percaya juga di Haloka, semua orang itu lahir ke dunia, mereka tuh ada perannya. Entah itu dititipinnya dalam bentuk talenta, dititipinnya dalam bentuk energi, dititipin dalam bentuk cerita, pengalaman, apapun itu. Nah, itu semua tuh kalau aku sering nyebutnya kayak kita sebagai manusia sebenarnya bertanggung jawab loh untuk membagikan hal tersebut ke orang-orang di sekitar kita karena dititipinnya buat kita. Nah, personal brand itu sebenarnya salah satu tools yang kita bisa gunakan untuk tadi ngasih tahu orang. Ya kan? Sebenarnya sederhananya sih kayak gitu. Ya sih, berarti personal branding itu bukan sebatas kayak siapa kitanya aja, tapi tadi ya berlanjut sampai ke dampaknya gitu ya. Betul, bahkan dimulainya itu ya tadi bener sih, berangkatnya itu dari kita harus cari tahu dulu nih. Apa sih, ya kan siapa sih kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang dititipin sama kita, apa story-nya, apa value kita. Nah itu semua diramu, jadi personal brand statement atau jadi uniqueness kita lah yang tadi ditanya kayak sebenarnya kamu tuh siapa sih, kamu mau ngejarnya apa. Bener. Nah ada tuh nanti mungkin kita bisa bahas ya. Jadi ada satu pegangan yang harapannya ini membantu kita untuk nanti di kehidupan umur 20-an kita ini tuh jadi lebih banyak, lebih mudah menavigasi ini harus aku lakukan atau enggak ya, atau ini harus aku share atau enggak ya. Hal-hal seperti itu tuh harapannya jadi lebih gampang ngefilternya karena kita udah tahu ujungnya tuh kita mau ngejarnya apa. Oh oke. Jadi personal branding adalah mengkomunikasikan apa yang kita kontribusikan atau apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya. Nah kalau kita tarik nih personal story-nya Chihani gitu dengan sekarang nge-build personal branding yang besar gitu ya. Backgroundnya tuh apa sih Kak? Maksudnya apa yang akhirnya membuat Chihani waktu itu kayaknya I want to start, kan akhirnya kan salah satu implementasinya making content. Betul. Kalau personal story-nya tuh di Chihani waktu itu seperti apa? Oke, personal story-nya adalah karena lagi pandemi sih yang benar-benar kayak akhirnya serius nih mau bikin konten. Jadi aku itu dari kuliahnya kuliah branding, terus masuk kerja di FMCG, jurusannya itu juga bukan jurusan, divisinya marketing, branding juga. Dan memang suka banget gitu ya tentang branding, marketing dan lain sebagainya. Nah awalnya itu tuh cuma sebenarnya lebih banyak sharing kegiatan sehari-hari aja di kantor tuh ngapain dan memang itu related ke branding. Waktu lagi pandemi banyak teman-teman yang istilahnya tuh jadi terdampak pandemi dan atau mungkin mulai untuk bikin bisnis online. Ya kan, karena tiba-tiba kita semua di rumah terus kayak ngapain ya, udah deh jual cemilan apa kayak kecil-kecilan aja gitu bisnis online. Nah ada beberapa teman-teman tuh yang akhirnya nanya, kayak Han kamu kan di branding nih, kayak gimana sih kalau mau bikin sosmed? Kayak bikin logo gimana sih bikin logo? Kayak gitu loh pertanyaan-pertanyaan yang simpel yang karena mereka taunya Han itu ya memang jurusan branding dan sekarang kerjanya di brand. Nah akhirnya pengalaman-pengalaman inilah yang aku ngerasa ternyata orang-orang kayaknya udah mulai nangkep deh, aku tuh di dunia branding. Aku seriusin, aku coba share-share. Kalau ada DM yang masuk, aku screenshot, aku share di story. Dan itu kan ngegulung ya. Yes. Tambah lama, tambah banyak yang nanya. Akhirnya bikinlah waktu itu Haloka Talks. Jadi kalau ditanya berangkatnya dari mana, sebenarnya berangkat dari aku ngerasa aku punya sesuatu yang tadi orang lain ternyata butuh. Karena banyak banget aku yakin nih diantara kita hal-hal yang kita rasa ini mah biasa aja sebenarnya tiap hari kayak gini kok. Buat aku kayak marketing mix 40 buat kajian juga pasti kan kayak masa sih nggak tahu gitu loh ya kan. Tapi untuk teman-teman kita yang backgroundnya engineering mungkin, kedokteran mungkin dan mereka tiba-tiba membuka all shop itu kan sesuatu yang kayak bener juga ya ternyata aku harus pikirin nih. Bukan cuma produknya harus beda, aku mau jual di harga berapa ya. Jualnya gimana cara ini nyampe ke konsumen, promosinya seperti apa. Nah itu tuh yang pasti ada dan kalau kita cari ternyata kita bisa ya bermanfaat buat orang gitu. Berangkatnya jadi kayak mikir ada sesuatu yang orang tuh kayaknya
perlu tahu atau kayaknya orang-orang juga pengen tahu gitu, dan kita ternyata punya loh sesuatu yang bisa di-share. Akhirnya waktu itu Cihani nge-share kalau personal story-nya dari situ. Betul. Nah ini lucu nih Kak, membuka obrolan kita tentang ini kan kita bahasnya personal branding. Tapi salah satu yang biasanya orang tanyain itu, balik lagi ya, ini kita ngomongin kan mungkin teman-teman banyak yang nggak ada di dunia marketing dan branding. Betul. Apa sih perbedaannya marketing dan branding? Kenapa namanya personal branding? Kenapa bukan personal marketing? Oke, menarik sekali. Oke, kenapa namanya personal branding? Karena sebenarnya branding itu kayak payung besarnya. Marketing itu salah satu kegiatan yang kita perlu lakukan juga waktu kita lagi ngelakuin kegiatan branding. Jadi kalau branding itu biasanya lebih ngebentuk ke identitasnya, pengalamannya. Aku pengen orang waktu ketemu aku, apa sih yang mereka rasakan? Itu banyak banget tuh elemennya gitu ya. Cara kita ngomong, wangi kita hari ini, lipstick yang kita gunakan mungkin kalau wanita. Itu semua kan membentuk persepsi. Itu bagian dari branding. Nah, marketing itu adalah lebih ke kegiatan komunikasinya. Bagaimana kita ngasih tahu orang tadi gitu ya, bahwa kalau misalnya kamu butuh konsultasi terkait sosial media, kontak aku ya. Kalau kamu butuh MC, kontak aku ya. Nah, itu kegiatan marketingnya tuh. Bagaimana kita utilize our social media, konten apa yang kita posting, dengan siapa kita bergaul, datang ke acara networking apa, itu marketingnya. Oke. Jadi branding adalah upaya kita membangun persepsi diri kita sendiri dulu, baru ketika orang udah tahu persepsinya, misalnya dia ngelihat Cihani gitu, Cihani persepsinya adalah ini orang jago marketing nih, jago branding gitu. Terus abis itu marketing adalah effort yang dilakukan, mungkin kalau kita biasanya sebut tuh mengamplifikasi efek persepsinya gitu ya. Jadi biar misalnya kalau kita, makanya kan kadang tuh salah persepsinya adalah biasanya banyak orang ngomongin personal branding itu tentang harus posting. Padahal sebenarnya yes, that's part of it. Yes. Tapi sebenarnya tadi kalau yang dari Cihani bilang, sebenarnya kalau kita ngomongin personal brandingnya dulu, kita fokusnya adalah kita tuh mau dikenal, persepsinya tuh kita dipersepsikan siapa sih, apa sih gitu, apa yang kita lakukan gitu. Betul. Baru marketing kita amplifikasinya gitu. Tadi kayak misalnya apakah konten atau kita taruh muka kita di billboard. Misalnya Cihani jagonya marketing Indonesia. Itu part of marketingnya gitu ya. Betul, betul sekali. Dan mungkin kalau aku boleh menambahkan, sebenarnya stepnya juga penting. Jadi yang benar tadi kayak jangan kebalik. Jangan keburu-buru malah cari panggungnya dulu, pengen viralnya dulu, baru habis itu kayak sebenarnya aku tapi pengen ngomong apa ya. Nah kalau balik lagi kan setiap orang caranya beda-beda, tapi kalau personal brand yang aku percaya dan biasanya aku share ke orang lain, caranya itu tuh harus dari diri kita sendiri dulu. Cari tahu dulu apa yang mau kita kontribusikan, baru cari cara untuk mengkomunikasikan hal tersebut gitu. Stepnya adalah branding dulu, baru marketingnya gitu. Ini menarik, satu lagi follow up question dari hal ini adalah kan biasanya kalau kita ngomongin di branding dan marketing, kita ngomongin misalnya brand atau perusahaan gitu. Tadi kebanyakan kan misalnya fokusnya ngelakuin marketing, tapi ketika mereka lupa sama branding atau persepsi dirinya siapa, jadi the moment marketingnya ini stop, ya udah ibaratnya mungkin sekarang kalau kita lihat misalnya orang-orang yang yaudah viral, tapi the moment dia udah nggak viral, dia udah nggak dibutuhin lagi misalnya. Nah ini apakah sama dengan personal Kak? Apakah itu hal yang tadi sama juga ketika personal, misalnya kita nggak fokus bangun persepsinya dulu, jadinya ya impactnya jadi gimana gitu. Betul. Menurut aku bangun bisnis branding sama personal branding tuh framework atau cara berpikirnya banyak banget yang mirip. Sama banget kayak sama halnya kalau misalnya kita bangun brand, kita bikin konten terus viral. Tapi kan pertanyaan selanjutnya setelah viral, terus kenapa? Apakah ada conversion? Nah kan sebenarnya yang penting juga itu kan, ada conversion gak? Kalau di personal brand sama, kalau kita viral aja, tapi brand bisa gak kayak, aku pengen deh diasosiasikan dengan dia. Kenapa? Karena aku ngerasa value dia sama nih sama value brand aku. Dari situ kan sebenarnya baru masuk tuh kayak ada brand endorsement, ada brand deals dan lain sebagainya. Bahkan kayak kadang-kadang kalau misalnya brandingnya strong banget gitu ya, followersnya gak usah banyak, tapi actually brand tetap mau tap in. Gitu, malah brand berlomba-lomba untuk tap in. Wah, kalau bisa secepatnya nih kita kerja bareng sama dia. Karena kita lihat kontennya curated banget, value-nya oke banget, dan belum banyak yang tap in. Malah kayak jadi berlomba-lomba. Tapi kalau viral, tapi kayak apa ya, mau ngangkat dari sisi mana ya, agak bingung gitu. Oke.
Sebelum kita bedah lebih lanjut nih Kak, tadi kan kita udah nanya tentang background ya, atau misalnya personal reason Chihani melakukan personal branding. Tapi kalau personal opinion menurut Chihani sendiri, kayak kenapa sih personal branding ini penting gitu? Oke. Kenapa personal branding ini penting? Karena personal branding itu membantu kamu tadi untuk bisa mengkomunikasikan sebenarnya yang kamu bisa apa? Balik lagi sih, sama aja gitu loh. Jadi di antara 10.000 orang yang ada di sekitar kamu, keunikan kamu apa? Kamu bisanya apa? Aku bisa tawarin kamu opportunity apa? Yaitu salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah dengan membangun personal brand. Nah, kalau misalnya aku pribadi, pengalaman aku gitu ya, bangun personal brand ini sangat membantu aku, baik waktu aku di kerjaan ataupun sekarang aku sudah menjadi entrepreneur. Waktu di kerjaan, ya kan, kayak pertama bangun personal brand di luar dari kerjaan kita bisa jadi dapat side hustle. Ya kan, side hustle tuh bentuknya macam-macam loh. Kayak bisa dapat brand deals atau mungkin ditawarin speaking event atau mungkin bisa tiba-tiba dapat networking apa, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kan bagian dari rezeki juga ya. Waktu masih bekerja dan di kantor pun kita jadi bisa dikenal di luar dari role kita aja. Kayak misalnya dulu waktu aku masih kerja, aku tuh MC panggilan gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau enggak dulu di level saya bagaimana caranya saya ngobrol sama CEO kalau bukan saya jadi MC gitu kan. Betul. Nah itu bagian dari membangun personal brand. Kalau di dunia kerja jadi ada uniqueness-nya juga dan tadi bisa dapat side hustle. Terus kalau misalnya sudah menjadi entrepreneur, awal-awal bangun Haloka, kan gak ada yang tahu Haloka. Tapi mereka tahu akunya gitu mungkin. Nah itu jadi mempermudah untuk pertama mendapatkan teman-teman intern di awal. Jadi ada nih yang mau nge-intern. Terus habis itu mendapatkan klien-klien di awal, partnership di awal juga ya karena foundernya bangun personal brand. Gitu, jadi penting banget sih kalau menurut aku. Nah, tapi kira-kira gimana sih Ci caranya kita tuh supaya ke-trigger gitu untuk segera melek nih. Ternyata kan tadi personal branding cukup penting, bahkan bisa menunjang dalam pekerjaan juga gitu. Kira-kira apa sih? Penting banget deh. Gimana ya? Aku sedang mencari cara untuk mendeskripsikannya. Kayak kadang-kadang kan kita suka, apalagi mungkin ya di umur-umur 20-an itu kan hobinya membandingkan diri dengan orang lain. Tentunya. Ya, buka sosmed, kok dia udah kayak gitu ya, dia udah nyampe seperti itu ya, dan apa sih kok gue gini-gini aja. Ya mungkin salah satunya itu, kayak soalnya gak ada yang tahu apa yang kamu bisa lakukan. Kenapa? Karena kamu gak pernah share itu ke orang-orang di sekitar kamu. Kayak gak mungkin dong ada tiba-tiba, gak mungkin dong hari ini teman-teman mengundang aku ke sini kalau sebelumnya aku gak pernah share bahwa aku tertarik di dunia personal brand. Ya kan? Nah hal-hal seperti itu gimana caranya kamu mau mendapatkan opportunity kalau kamu aja gak pernah ngasih tahu kayak opportunity apa yang bisa ditawarkan ke kamu. Jadi personal brand itu membantu orang lain untuk tahu apa yang kamu gitu bisa kontribusikan, balik lagi ke situ. Dan saat kamu lagi tiduran, kamu lagi nge-scroll, itu ada orang lain yang lagi bikin konten, yang lagi baca buku, ngerangkum, mikirin dia mau nge-share apa. Dia mau membagikan value apa buat audiensnya. Ya iyalah rezekinya ngikut ke yang sering berbagi value dong. Benar. Gitu. Gimana, cukup ini gak? Cukup. Gimana? Komen ya. Jadi tergoda gak untuk bangun personal brand. And it's free. Yes. Itu loh, kayak bener-bener kamu pakai handphone device apapun yang kamu punya, share aja. Mulai dari yang sederhana, share di Instastory gitu, let's say 24 jam juga hilang. Abis itu start bikin konten. Jadi kayak bener-bener coba dulu. Pasti nanti ketagihan deh. Gitu. Kadang struggle-nya mau coba nih sebenarnya. Ini aku curhat sedikit. Let's say kan aku penyanyi gitu ya. Tapi kan kalau sekarang mau bikin konten, kalau nyanyi kan ya Allah udah saingannya tuh udah banyak banget gitu. Betul. Kayak gimana sih caranya tuh bener-bener bisa identify branding kita compared to others gitu. Ya, ini menarik. Jadi kalau di Haloka balik lagi biasanya kita share nama frameworknya itu adalah identity mix. Jadi ada 4 hal yang kita bisa cari tahu tentang diri kita sendiri. Dan kalau ini digabung-gabungin itu bisa harapannya membentuk our unique selling proposition gitu ya. Jadi bukan cuma brand yang punya USP ya teman-teman, kamu juga harus punya USP.
Nah 4 hal itu apa aja? Yang pertama adalah your personal qualities. Jadi segala sesuatu yang start with I am lah. Kayak kamu ini karakternya seperti apa, orangnya kayak gimana, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka. Itu kamu harus kenali lagi. Yang kedua, yang paling gampang di-identify adalah your skill. Bisa jadi sesuatu yang related ke pekerjaan kamu sekarang, ke hobi kamu, atau ke pendidikan kamu sebelumnya. Jadi skill kamu lah, hard skill atau soft skill. Yang ketiga, itu adalah your experience. Pengalaman kamu, baik yang menyenangkan ataupun yang challenging. Gitu. Nah ini juga, aku tuh pertama kali FYP di TikTok, itu bukan bahas marketing. Aku pertama kali FYP di TikTok adalah aku share, aku resign dari pekerjaan aku waktu lagi pandemi. Dan waktu itu role aku tuh sudah brand manager, tapi kayak loh kok resign gitu. Itu FYP. Nah kebetulan karena aku resignnya dari brand manager role-nya, orang-orang jadi tahu kayak oh berarti orang ini harusnya bisa marketing nih, bisa branding. Baru ngegulung idenya. Jadi your experience ini tuh sebenarnya banyak yang sering ngerasa ya udahlah pengalamannya cuma gini aja. Padahal enggak loh. Pengalaman kamu gagal pun bisa diceritain, bisa jadi learning harapannya buat orang lain. Lalu yang keempat itu adalah your value, your belief, dan juga sebenarnya lebih ke your energy. Ya kan? Karena tadi misalnya penyanyi banyak. Iya. Banyak banget gitu. Jadi kita coba gabungin nih, oke penyanyi tapi ada pengalaman yang unik gak ya? Misalnya kita tahu nih salah satu penyanyi Indonesia yang pernah menang juara 1 di kompetisi global juga. Itu kan udah langsung unik tuh. Penyanyi banyak tapi yang pernah menang global dan menang juga di Indonesia makin dikit. Lebih mengerucut. Iya. Lagi. Terus ditambah lagi nih. Nanti coba komen lagi ya siapa kira-kira. Tambah lagi nih gitu, tadi uniqueness-nya dari sisi value, dari sisi energi. Ternyata dia kalau di panggung kayak keren, diva, cantik gitu. Tapi kalau di belakang layar lah orangnya lucu banget, bercanda mulu. Unik kan? Jadi kayak siapa lagi penyanyi yang tadi udah menang ajang luar negeri, ajang Indonesia, terus profesional, tapi ternyata aslinya lucu banget. Kayak gitu. Itu pasti udah langsung mengerucut tuh, lebih unik lagi. Benar. Gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu, apakah personal branding itu terpatok di skills aja? Yang akan jadi branding kita? Nah sebenarnya enggak juga. Gimana tuh? Jadi kita bisa mulai dari yang paling belakang. Sangat beruntung teman-teman menurut aku yang di zaman ini terlahir lucu. Iya kan? Teman-teman yang ada gak sih orang-orang yang kayak pokoknya kalau ada dia napas aja kita pengen ketawa gitu ya. Kayak dia gak ngapa-ngapain tapi kita pengen ketawain. Nah itu berangkatnya dari yang tadi your value or your energy. Jadi topiknya bisa bahasnya macam-macam tapi pokoknya kalau dia ngomong tuh kenapa lucu banget sih. Itu kan sebenarnya juga rezeki ya. Bikin orang ketawa, bikin orang happy. Nah itu bisa berangkatnya dari situ tuh. Feeling apa sih yang orang lain rasakan waktu ngelihat konten kita atau ngobrol sama kita. Ada juga yang berangkatnya itu dari aduh tenang banget ya kalau ngobrol sama dia nih kayak adem gitu. Itu juga bisa jadi uniqueness loh. Ya kan. Adem banget orangnya, kayak kalau deket sama dia tuh rasanya pengen curhat gitu. Bisa. Masih benar-benar dari hal-hal kecil yang ada di diri kita aja gitu ya. Bisa start dari bahkan kadang-kadang yang bisa jadi uniqueness kita itu hal-hal yang kadang-kadang kita rasa itu kelemahan kita loh. Aku pernah beberapa kali ngobrol sama orang yang kendala mereka waktu mereka mau start building their content, ngerasa kak aku orangnya medok banget. Aku bilang kayak medokin lagi kalau bisa. Dipolin aja gitu ya. Kalau bisa jadi yang paling medok se-TikTok raya. Jadi tuh orang begitu ngeliat kamu kayak wah iya nih pokoknya kalau yang misalnya dia juga itu kan pakai baju hitam terus atau pakai hoodie terus dan ngomongnya medok, bahasa tentang makeup udah pasti dia. Gitu loh. Jangan takut, dimaksimalin aja. Aduh kita tuh hidup di zaman yang bener-bener your authenticity itu tuh dihargain. Kalau kamunya sendiri juga bisa respect that dan nganggap itu tuh keunikan aku, bukan our flaw tapi our uniqueness. Tapi itu benar banget sih, karena kadang salah satu yang orang-orang pikirin adalah ketika mau ngebangun personal branding, itu sesuatu, maksudnya persepsinya rata-rata kayak, gue harus seperfect mungkin kelihatannya gitu. Udah enggak zaman. Enggak zaman ya? Enggak zaman. Sekarang tuh kita pengennya kayak, ternyata dia pernah gagal ya. Aku juga pernah gagal, kita sama. Aku pengen tahu point of view kamu dulu gagal kok sekarang bisa bangkit. Kalau kita ngeliat orang yang sempurna banget tuh kadang-kadang kayak cuma untuk dikagumi gitu loh. Ya kan?
Sekarang teman-teman Gen Z di umur 20-an, aku lebih butuhnya tuh seseorang yang aku tahu dia pernah mengalami apa yang aku alami, tapi dia udah lewat dan aku jadi ngerasa aku juga berarti bisa. Ya kan, kamu gitu kan. Jadi gak cuman adore tapi ada connection. Iya, relevan gitu bener. loh. Terus tadi ada feeling yang dirasakan gitu ya. Jadi berarti Kak, kalau misalnya nih, tadi kan kita udah ngomongin berarti pertama untuk defining our brand gitu, untuk defining our, maksudnya kita mau dipersepsikannya seperti apa itu tadi udah ada si 4P marketing Identity mix. ya. Ada identitinya. Betul. 4P identity marketing mix gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tadi kan itu menjadi starting pointnya. Ibaratnya Betul. kalau kita mau ngegambar sesuatu, drafting sketchnya adalah pakai 4 variabel itu. Betul. Terus tapi ternyata setelah itu ada lagi hal-hal yang bisa mungkin memaksimalkan personal branding tersebut. Tadi maksudnya membangun branding tersebut. Pertama being authentic gitu kan. Terus apalagi sih Kak, misalnya apalagi variabel-variabel yang setelah Cihani mungkin sebagai practitioner personal branding juga, ternyata ini works loh gitu. Selain tadi being authentic. Terus apalagi? Yang kedua, sering-sering minta feedback. Dan ini tuh lumayan jarang dilakukan sama orang. Jadi rata-rata kita sukanya tuh berasumsi. Kita kan suka banget berasumsi dan menghakimi diri sendiri. Padahal kan orang lain tuh belum tentu berpikir apa yang sama dengan yang kita pikirkan kan. Jadi kalau misalnya kamu galau, kamu bingung, let's say misalnya kamu bikin konten kok view-nya gak naik-naik ya, segitu-segitu aja. Jangan asumsi dulu, tanya aja sama orang kayak ini aku kemarin habis bikin video ini. Menurut kamu videonya menarik atau enggak? Kamu bakalan, kalau kamu bukan teman aku, kamu bakalan nonton atau enggak? Kamu nangkep enggak aku ngomong apa? Itu bisa feedback pertama yang direct kita tanyain. Yang kedua, sebenarnya kalau ada komen dan komennya itu juga ngasih kita masukan, jangan buru-buru kayak ngerasa ke-attack gitu loh. Jangan take it personally. Karena kadang-kadang mungkin orang itu ya emang pengen kasih feedback, cuma caranya kan tidak selalu dengan sesuatu yang kita cocok. Cuma at least kalau itu memang feedback dan kita rasa ada benernya juga ya udah diambil aja. Contohnya yang paling sering aku bilang, kadang-kadang bikin konten voice over, tapi back sound lagunya tuh kenceng banget. Terus komennya gitu kan, back soundnya kencengin lagi Kak gitu. Netizen biasa gitu. Tapi kan maksudnya ya bener juga ya, kayaknya lain kali aku volume di 20 aja biar suara aku kedengeran. Itu feedback kedua, kita juga bisa kayak gitu sebenarnya kan. Jadi try untuk cari feedback secara aktif ataupun kalau gak aktif disadari. Karena sejujurnya waktu awal aku ngonten, aku tuh gak intentionally kayak aku mau bikin tagline sini. Gak ada, gak kepikiran sama sekali. Jadi aku benar-benar kayak bikin konten aja yang ada dalam pikiran aku waktu itu. Aku tuh pengen sedekat mungkin sama audiens aku. Which kalau misalnya ngobrol sama orang, biasanya kan kayak yaudah sini duduk ayo kita ngobrol gitu kan. Sebenarnya tuh base dari situ kayak yaudah sini kita ngobrol dulu. Nah terus abis itu yang aku sadari komennya tuh semua salfok kayak aduh kepanggil banget sama sini-sininya. Kesini karena sini. Next saya bikin konten gak pakai sini ditagih. Wow, mana nih? Tuh yang nanya ya, komen. Mana nih sininya gitu kan. Terus kayak oh ya udah berarti ini menarik ya buat audiens. Ya udah diseriusin, dilanjutin. Gitu. Accepting feedback, menerima dan peka sama feedback itu penting banget. Kalau kita lagi bangun personal brand. I see. Tapi kalau tadi Cihani bilang kayak kok viewersnya gak naik-naik gitu. Nah itu gimana sih caranya kita buat untuk tetap konsisten? Kan itu pasti susah banget. Setuju. Apakah nantinya kita mikir kayak kok kayaknya branding gue gak works gitu. Apakah gue harus rebranding atau gimana kayak gitu. Oke. Ini setuju banget lagi karena aku pun kadang-kadang masih ngerasa seperti itu gitu ya. Jatuhnya tuh overthinkingnya lebih ke balik lagi personal. Apa gue gak menarik ya? Nah itu kan yang salah tuh. Iya. Ya kan? Jadi harus dipisahin dulu. Kalau misalnya konten itu bisa works atau enggak works, sebenarnya banyak banget aspeknya. Bisa jadi hook atau 3 detik pertamanya tuh yang salah. Terlalu general, gak menarik kah? Bisa jadi tadi audionya kekencangan kah? Bisa lagi juga kayak angle-nya ngebosenin kah? Harus ditambahin efek dan lain sebagainya. Jadi memang harus trial and error.
Harus sih, even aku pun sampai sekarang tuh masih trial and error. Aku di TikTok followersnya udah 100.000 plus gitu kan. Cuma kadang-kadang tuh ada aja yang kontennya tuh 2.000 viewsnya. Jadi buat teman-teman jangan sedih, gak apa-apa. Gak apa-apa banget, biarin aja. Ya udah, emang kenapa kalau viewersnya 1.200? Gak kenapa-napa. Benar. Iya kan? Tetap kerja kita sehari-hari. Benar. Ya udah, dicoba lagi. Kalau ngerasa kayak, aku tapi nggak mau nih, jelek kelihatannya, viewersnya dikit, ya mungkin di delete kalau misalnya ngerasa nggak cocok. Atau kamu kerjain lagi, ulangi lagi, tapi tadi apanya yang ditweak ya. Karena banyak banget aspeknya. Tapi tadi jangan serang personal. Kayaknya aku emang gak bakat deh. Jangan akunya, tapi kayak kontennya apa yang bisa diulik. I see. Oke. Atau the way communicate-nya gitu. Betul. Berarti pertama tadi untuk memaksimalkan personal brandingnya, tadi yang pertama ini kita ngomongin membangun persepsinya dulu. Yang pertama adalah being authentic, karena ternyata sekarang zamannya justru yang semakin authentic, yang semakin bikin orang tuh pay attention gitu. Betul. Terus yang kedua adalah tadi berarti asking for feedback. Biasanya kan banyak yang kayak ya udah aja satu arah gitu. Tapi sekarang sama sih di branding juga kan semakin interaktif, semakin dua arah, semakin orang komen itu justru semakin kayak we did the right thing gitu. Yang ketiga adalah tadi berarti yang terakhir aku lagi yang terakhir, jangan berusaha menyenangkan semua orang. Ini yang agak susah ya. Yep. Itu betul. Jangan, bahkan dulu aku dikasih wejangannya, expect orang akan ada yang gak suka sama konten kamu. Jadi kita come up dengan sebuah konten yang kita udah siap, konten ini akan di feedbackin. Mungkin akan ada hatersnya, mungkin akan ada yang gak suka, dan gak apa-apa. Kalau ternyata gak ada haters, kita happy, puji Tuhan. Tapi kalau ada, kita kayak okay, I'm ready for it gitu loh. Kayak emang, karena memang tidak ada konten yang sempurna. Tidak ada konten yang bisa menyenangkan semua orang. Kalau konten kamu selalu menyenangkan semua orang, berarti kamu gak punya opini. Kayak gitu aja. Ya kan? Dan gimana sih caranya menyenangkan semua orang? Kan semua orang maunya beda-beda. Nah itu dia. Karena kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, mungkin kalau aku boleh lanjut sedikit setelah tadi kamu menentukan identity mix, next yang bisa kamu lakukan adalah membuat personal branding statement. Nah secara sederhana personal branding statement ini kamu tentuin kamu tuh pengen ngobrolnya sama siapa. Basically creating your niche gitu kan. Nah pengen ngobrolnya sama siapa ini, tapi kalau di personal brand, kalau aku sering bilangnya menurut kamu paling bisa berkontribusi untuk siapa. Karena misalnya aku kan 20-an akhir gitu ya. Akhir. Nah mungkin aku paling merasa aku paling bisa membawa value itu untuk teman-teman yang di 20-an awal. Gitu loh. Karena ya benar aku sudah melalui fase itu. Jadi aku bisa bilang kayak iya ngerti kok, aku juga dulu kayak gitu. Lanjutin aja, it's okay. Nah kayaknya aku gak bisa nih melakukan hal itu untuk teman-teman yang mungkin udah di umur 40 atau 50 kayak gitu kan ya. Nah jadi yang pertama, kamu tuh pengen ngobrol sama siapa. Yang kedua, kamu tuh pengen melakukan perubahan apa di hidup mereka. Kayak kontribusi apa yang kamu pengen kasih di orang tersebut. Bisa jadi sesimpel gitu, aku pengen orang kalau nonton konten aku merasa termotivasi untuk bangun personal brand. Titik. Atau misalnya kayak, aku pengen orang kalau misalnya nonton konten aku atau kenal sama aku, mereka jadi tahu gimana sih caranya tampil lebih percaya diri. Kayak gitu. Nah yang ketiga, ini juga nanti mungkin kita bisa bahas, pilih platform yang kamu rasa cocok untuk kamu ngebangun personal brand kamu. Atau pilih caranya. Dan when I say platform, sebenarnya tuh aku gak cuma ngomongin tentang social media. Menurut aku building Haloka itu juga platform aku untuk share about this. Gitu, dengan punya training, dengan punya Haloka, punya teman-teman Haloka tim. Itu kan juga platform aku untuk sebenarnya sharing tentang hal ini. Gitu sih. Jadi platform itu bisa online, bisa offline. Tapi kamu punya wadah yang kamu rasa, aku bisa ketemu sama orang-orang yang tadi aku mau ajak ngobrol. Dan melakukan apa yang aku ingin bagikan melalui tempat wadah ini. Begitu. Nah ini lanjut nih berarti ke topik selanjutnya. Tadi karena udah semua. Karena udah. Langsung lanjut. Karena udah dibahas sama Cihani juga, lanjut nih. Tadi berarti kan kita ngomongin
tadi kan kita ngebagi tuh ada branding dan ada marketing. Yes. Personal branding, kita bahas personal marketing juga, which is brandingnya dulu apa, dan tadi ada 2 framework yang udah di-share gitu. Dan sekarang kita ngomongin marketingnya. Oke, kalau kita udah tahu nih apa nih, kira-kira kan nih teman-teman sambil nonton kayak sambil nulis kan kayak, oh berarti gue gini gitu. Catat ya. Catat. Nah nextnya berarti balik lagi tadi yang Cihani sempat mention juga. Balik lagi cara untuk kita ngomongin marketingnya tuh gak cuma satu gitu kan. Betul. Nah kalau kita ngomongin nih berarti apa aja sih sebenarnya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan tadi personal branding itu? Oke. Mungkin kalau secara sederhana enaknya aku bagi 2 aja kali ya. Biar gampang, secara online dan secara offline. Mau yang mana dulu? Widih. Mungkin online dulu kali ya. Online dulu. Sudah digital banget Cina. Yep. Oke. Nah kalau misalnya secara online, kan sekarang sosial media ada banyak banget ya Kak. Kakak punya berapa sosial media? 2. Masa 2? Instagram, TikTok, LinkedIn pasti ada. Platformnya. 1, 2, 3, 4. X ada. Iya. YouTube 5. Benar. Spotify kan gak personal. Behance mungkin. Enggak. 5. Nah gitu-gitu kan. Iya, Banyak banget sebenarnya. Kalau Kak Rafif ada berapa? Aku 4 doang sih kayaknya. Ada 4. 4 juga sebenarnya udah banyak kan. Lumayan ya. Aku juga sebenarnya 4 lah. Nah jadi pertanyaan yang sering aku dapatkan kalau misalnya kita lagi ngomongin platform online adalah, Kak apakah aku harus aktif? Apakah aku harus punya platform sebanyak-banyaknya? Aktif di semuanya gitu. Betul. Nah kalau aku sebenarnya tipe yang menganut kepercayaan bahwa lebih baik platformnya tidak terlalu banyak, tapi kamu bisa benar-benar intens dan dekat sama audiens kamu di situ. Gitu. Balik lagi disclaimer, ini fokusnya kalau kamu bangun personal brand, mungkin tadi untuk karir atau untuk bisnis gitu ya. Yep. Sebagai business owner gitu let's say. Kalau untuk teman-teman KOL atau influencer itu beda lagi Kak. Karena kan itu bagian dari pekerjaan. Berarti memang mungkin harus aktif di banyak tempat. Cuma kalau misalnya kayak kita-kita aja gitu mungkin ya. Kayak aku cuma ya pengen bangun personal brand. Nggak, fokus utamanya bukan jadi influencer atau KOL. Nah tadi sih menurut aku pilih 1 atau 2 platform yang kamu rasa kamu bisa manage. Kamu bisa deket sama audiens kamu bisa balesin komen. Dan kamu bisa update regularly. Tapi kalau dari personal experience-nya Kak Hani nih, let's say sekarang kan top 3-nya sosmed kan misal ada Instagram, TikTok sama Twitter. Twitter kan juga masih rame. Gimana caranya kita memilih platform yang kira-kira benar-benar suit to our branding? Oke, nah sebenarnya ketiga platform tersebut itu juga objektifnya beda-beda. Kalau misalnya di Instagram biasanya objektifnya itu lebih ke engagement. Followers kita di Instagram itu mostly yang kita beneran kenal. Teman SMA, teman kuliah, teman kerja, kita kenalan kayak gini, nanti kita follow-followan. Jadi biasanya kedekatannya tuh lebih dalam dan memang tujuannya aku pengen tahu update kehidupan kamu. Gitu. Nah, sedangkan kalau TikTok itu sebenarnya karena memang algoritmanya itu based on interest or topic. Jadi kayak lebih mengekspos apa sih expertise atau interest kita. Audiensnya bisa random, bisa macam-macam, tapi one thing we know for sure, they like what we talk about. Topiknya mereka cocok sama kita. Nah, kalau di Twitter atau di X, nah ini juga agak berbeda gitu ya. Karena konsepnya itu kalau di Twitter ya sharing opinion, lebih ke tulisan gitu kan. Sama lebih ke yang sifatnya live aja. Kalau kita ada gempa kita gak mungkin cari di Instagram kan. Pasti pertama kali nyarinya kayak info gempa. Itu makanya ke Twitter. Jadi yang live yang cepet-cepet aja. Jadi memang fokusnya tuh tujuannya beda-beda. Tapi menurut aku kayak kalau sekarang sih yang aku paling aktif itu kombonya di Instagram dan di TikTok. TikTok untuk tadi build awareness dan expertise. Dan di TikTok tuh aku benar-benar emang ya udah fokusnya ngomongin tentang marketing dan branding. Sedangkan kalau di Instagram aku fokusnya itu aku sebagai Halo Hani yang kayak aku founder dari Haloka, aku juga mungkin sharing konten, aku juga mungkin suka make up, aku gini lebih as a whole human gitu loh. Berarti kalau TikTok tuh content oriented. Ya, jadi kayak karena dia hitungannya tuh sebenarnya per konten kan Kak. Karena kadang even orang yang nge-follow kita, setahu aku tuh bahkan ketika kita upload konten, followers kita belum tentu dapat konten kita karena dilemparnya ke FYP yang
massive orang-orang strangers biasanya lihat kan? Itu betul. Tapi kalau biasanya di-share ke kita dulu sedikit di testing gitu. Kalau misalnya bagus baru di-share lagi ke FYP yang lebih luas. Nah, tapi TikTok itu mendeteksi topiknya. Kayak orang ini suka ngomongin personal brand nih. Ya udah dia akan cariin audiens yang suka nge-search atau connect dan interact sama konten-konten personal branding. Makanya aku kalau nge-share-nya bukan personal brand di TikTok susah banget naik. Gitu. Ya karena mungkin biasanya TikTok nyebarin kontennya ke suka personal brand, tiba-tiba aku update make up gitu, let's say orang-orang ini kayak, kok make up gitu loh. Oke. Itu yang online. Nah, sekarang offline. Jadi bersyukurlah teman-teman, kita sudah selesai masa pandeminya, sudah bisa ketemu sama orang. Nah, perbanyaklah kalau bisa networking, ketemu sama orang. Itu kalau bisa secara langsung lebih baik. Atau kalau misalnya enggak, make effort untuk datang ke event-event yang memungkinkan kamu untuk networking. Kayak gitu. Jadi semuanya itu butuh effort gitu ya. Kita tidak mungkin tiba-tiba kita yang didatengin gitu. Atau misalnya kayak ketemu di jalan terus langsung kita salaman langsung temenan tuh gak bisa. Jadi emang harus ada effortnya, cari kesempatannya. Dan kalau misalnya nih kamu udah tahu, aku suka banget nih sama orang ini karena cara pikirnya atau sama karirnya ada yang mau aku tanyakan. Ya udah, coba dulu untuk dia kira-kira ada ngajar di mana nggak ya? Gitu. Atau misalnya ada temen aku yang kenal sama dia nggak ya? Bisa di refer nggak ya? Kayak gitu-gitu sih kalau misalnya offline. Tapi lebih banyak join ke komunitas. Komunitas juga penting. Dan tidak harus yang ini mulu nih, edukasi mulu. Enggak, komunitas lari, komunitas tenis, main golf gitu. Kan biasanya Kak kalau networking itu kan balik lagi ya, sekarang kan salah satu kebanyakan self claimnya orang-orang umur 20-an adalah tapi gue introvert, gue takut kalau networking gitu. Nah, termasuk aku Kak. Jadi aku tuh tipikal orang yang introvert, ini juga introvert. Jadi kalau aku misalkan sering ya kayak diundang kayak datang ke komunitas ini, acara ini gitu. Tapi kayak ketika datang tuh first alarmnya adalah kabur gitu. Nah, itu ada gak sih Kak sebenarnya tips and trick ya, despite kayak introvert ya, kalau extrovert mungkin lebih enak ya. Tetap dapat esensi dari networking dan ngebangun personal branding di event atau komunitasnya itu tanpa mau kabur setiap saat gitu. Oke, ini coba saya bayangkan ya, karena aku extrovert mentok lagi gitu. Kak, aku ngerti banget sih, mungkin kayak ada tadi gitu ya, rasanya pengen saya keluar saja dari ruangan ini. Kadang-kadang yang extrovert pun pengen kayak gitu sih. Jadi mungkin tipsnya dari aku, kalau misalnya kamu merasa kamu introvert, kamu cari orang extrovert aja deh. Boleh gak ya kayak spot the extrovert in the room. Make sense. Iya kan? Karena biasanya mereka akan yang kayak halo gitu loh. Jadi kamu tinggal ngikut aja kayak halo juga gitu misalnya. Atau mungkin bisa juga sih find the other introvert in the room. Tapi bingung kan, mungkin kalau introvert ketemu introvert kayak halo. Udah dari tadi gitu kan, mungkin gitu. Jadi ya gitu sih. Nah tapi menurut aku teman-teman introvert itu tuh juga sebenarnya keren banget loh. Karena aku selalu merasa mereka adalah pendengar yang sebenarnya baik, memperhatikan. Jadi jangan juga gitu ya karena kita ngerasa mungkin takut atau gimana, terus waktu kita lagi ada kesempatan networking kita main handphone. Jangan, walaupun kamu gak ngerti, dengerin aja. Partisipasilah dalam ketawa gitu ya kan. Jadi emang gak mesti kita berusaha untuk selalu ngomong gitu. Tapi dengan kelihatannya dia atentif ya, kelihatannya mendengarkan, itu juga salah satu bentuk respect dan komunikasi nonverbal yang sangat baik. Orang akan notice kok kalau misalnya dia nih kemarin waktu kita lagi ngobrol-ngobrol dia ngedengerin. Berarti kalau offline tadi networking, join community dan lain-lain gitu. Betul. Nah tadi Cihani ada sempat mention juga salah satu caranya sebenarnya bisa juga building projects atau misalnya building program gitu. Kayak salah satunya kan Cihani bikin Haloka tuh salah satu effort dari yang membangun personal branding secara keseluruhan. Gue nih paham marketing dan branding gitu ya. Iya. Nah itu kalau kayak gitu biasanya proses berpikirnya gimana, dan
cara biar orang-orang bisa implementasi gimana? Karena menurutku ini relate juga untuk beberapa orang. Maksudnya ada beberapa orang yang udah get it. Misalnya kayak kita gitu. Betul, baru saya mau bilang harusnya ini yang sharing. Keren banget loh passion projectnya. Dan ini kan sebenarnya salah satu berangkatnya juga salah satu kayaknya pengen deh dikenal sesuatu. Kalau aku misalnya case-nya di luar dari cuman marketing gitu, untuk cari niche yang lebih besar. Oh ini gitu, akhirnya bikin ini gitu. Nah misalnya kalau di Chihani sendiri itu biasanya proses mungkin thought process dalam developing atau misalnya creating project ini seperti apa, dan untuk memaksimalkan ketika projectnya itu udah ada supaya maksudnya relate gitu sama personal brandingnya gimana? Mungkin kalau misalnya berarti ini jatuhnya kayak passion project dong, ya kan? Jadi sesuatu yang kita lakukan on top of what we already do, gitu. Mulailah dari sesuatu yang benar-benar kalau bisa cukup effortless untuk kamu. Jadi sesuatu yang kamu bisa, sesuatu yang kamu punya, atau sesuatu yang memang menjadi interest kamu. Berangkatnya dari situ dulu, cari taunya dari situ dulu. Dan yang tadi kalau bisa mungkin sebenarnya cari orang-orang yang juga punya keresahan atau needs yang sama. Kayak gitu kan. Nah karena kalau misalnya mungkin udah ada ketemu orangnya, bisa saling melengkapi, bisa saling kasih ide. Baru habis itu lanjut mikir kayak apa ya yang kita bisa lakuin yang mungkin tadi dibutuhin sama orang lain. Sebenarnya berangkatnya ya kayak gitu juga sih. Next prosesnya mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Kan pasti semua ide itu butuh divalidasi kan. Ide projectnya itu juga mungkin boleh divalidasi tuh. Kayak kalau misalnya mungkin berawal dari podcast ini gitu juga ya kayak apa iya orang-orang di umur 20-an itu paling banyak kegalauan kayak gitu. Terus kegalauannya topiknya apa ya? Coba untuk di breakdown. Oh gini. Dapat tuh 10 season gitu kan. Jadi maksudnya plan ahead juga ngebayangin kira-kira ini tuh bisa dibawanya seperti apa ya kebayangnya. Nah terus baru habis itu mulailah ya di piloting aja di project kecil-kecilan. Terus habis itu jangan mikirin cuan dulu. Di awal bener-bener mikirin kayak ini project ini bisa giving added value gak untuk orang, bisa solving someone's problem gak. Kalau misalnya bisa ya coba dilanjutin, coba dibikinin platformnya biar tadi sebenarnya amplificationnya orang lain lebih banyak tahu. Karena sebenarnya kalau di Haloka itu that's exactly how we start. Jadi Haloka itu pertama kali aku mulainya waktu aku masih kerja di kantoran waktu itu pandemi. Terus tadi punya keresahan specifically tentang branding. Dan akhirnya bikinlah Haloka Talks yang fokus utamanya itu we would like to democratize branding for non-marketers. Utamanya itu dulu tuh. Terus kita cari ternyata bener ya ada nih demand-nya. Ada orang-orang yang memang mereka tuh pengen bikin bisnis kah, pengen bangun personal brand kah, tapi gak ngerti caranya. Dan ada orang-orang yang on my side yang kayak wah ini mah yang kita lakuin sehari-hari gitu kan, yang kayak wah kalau bikin social media kayak gini mah bisa lah, kita kayaknya udah beberapa kali bikin. Ya udah yang saya lakukan saya bikinin webinarnya. Ayo sharing gitu. Udah jadi itu jadi platform di tengah-tengah yang sharing happy karena ngerasa hidupnya juga bisa bermanfaat buat orang. Ada impactnya ya. Benar, yang ngedengerin juga happy karena ngerasa oh ini memang yang aku butuhin. Gitu. Coba tuh satu bikin oke. Terus jangan lupa juga menurut aku communicate your vision. Gitu. Karena orang itu tergerak juga banyak banget sebenarnya orang yang tergerak karena purpose atau visionnya sama aja. Kayak gitu. Nah, makanya di awal-awal Haloka itu juga puji Tuhannya bisa dapat speaker yang besar-besar banget gitu ya, sempat undang Awareness ini juga kayak gitu, Krisno Emmanuel kayak gitu-gitu. Ya sesimpel karena mungkin mereka ngerasa oh oke, melalui platform ini aku ngerasa value-nya sama nih. Aku juga punya keresahan untuk bisa bantu orang. Ya udah deh coba sharing tentang storytelling waktu itu dan lain sebagainya. Ya udah. Taunya dari situ. Balik lagi. Dari sharing, kalau nggak sharing nggak tahu. Kalau nggak tahu gimana orang mau bantu. Benar. Oke, tapi tadi aku cukup tertarik sih dengan statement Chihani yang bilang jangan expect cuan dulu gitu. Berarti kan itu salah satu hal yang harusnya tidak kita lakukan. Jadi kita terlalu ngeset ekspektasi yang cukup tinggi. Tapi kira-kira ada hal-hal lain gak Ci yang kira-kira menjadi kesalahan-kesalahan bagi para pemula yang untuk membentuk personal branding itu? Oke. Tadi mungkin aku menanggapi yang ini cuan dulu gitu ya.
di awal itu jangan mikirin cuan dulu, karena tadi pokoknya fokusnya kita ngasih giving added value dulu. Tapi menurut aku penting juga kalau misalnya memang kita mau seriusin, kita harus tahu nih, tapi kira-kira bisa menghasilkan cuannya lewat cara mana ya. Itu juga boleh. Apalagi kalau seperti saya, kayak by the end of the day resign terus oke, saya banting setir ke sini, kan harus tahu dong ujungnya mau dibawa kemana. Betul. Cuma awal-awal tadi balik lagi sama evaluasi lagi, bener ada atau enggak marketnya dan lain sebagainya. Kesalahan lainnya menurut aku yang mungkin kalau aku reflect back ke diri aku sendiri gitu ya. Kayak di Halo Kak atau ngobrol sama teman-teman, salahnya di mana? Menurut aku adalah kita apa ya? Kayak mungkin merasa apa sih namanya? Rendah diri gitu. Imposter syndrome. Imposter syndrome. Gitu. Merasa kayak ya sebenarnya hidup saya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Skill juga ya udah deh gitu doang. Iya. Benar. Tuhan sedih kamu dengernya. Capek-capek ya kan, nih lahir di dunia terus dia ngerasa dia gak bisa apa-apa. Sebenarnya imposter syndrome itu satu hal yang sangat mungkin terjadi. Tapi baiknya kita sadari dan kayak mungkin kita sadari dan kita akui kayak oh emang aku gak jago-jago banget sih. Tapi at least I would like to start with what I have. It's okay, I can improve along the way. Kayak gitu. Sebenarnya gitu. Jangan pernah merasa kamu tuh tidak spesial, tidak berguna, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena impact kecil pun tuh tetap impact loh. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kita suka tidak menyadari tuh kalau kita habis share sesuatu, ada yang nge-DM kita kemarin nanya kayak, nama kue Teo-nya apa sih? Itu kita rasa biasa aja. Padahal itu sebenarnya dia lagi kelaparan di kosan, bingung mau makan apa sih. Dia inget kita. Iya benar. Berarti kan kayak, oh orang udah mulai nangkep nih aku suka share tentang makanan sehat atau makanan anak kosan tanggal tua. Baru dari situ akhirnya ya udah coba sharing-sharing jadi makanan aja. Jadi misalnya bisa. Jadi hal-hal kecil-kecil itu disyukuri, disadari. Dan ya udah dijalanin aja, disyukuri gitu loh. Jangan ngerasa kecil terus. Karena kalau kamu ngerasa kecil terus, kamu benar akan kecil terus. Kamu gak akan pernah bisa berkembang terus. Apalagi nih paling gemes ya. Kalau udah dibilangin sama temennya, ih kamu tuh public speakingnya bagus banget tau. Enggak lah, kamu biasa aja. Banyak yang lebih jago. Ih jangan tahu. Nanti kalau malaikat denger, iya. Diambil. Kayak ya udah aku kasih aja nih yang beneran butuh public speaking gimana, serem banget kan. Jadi kalau ada yang memuji kita sadari, kita amin, semoga ya bisa do better gitu. Tapi ya gitu sambil tetap menyadari memang banyak yang bisa diimprove, tapi kayak ya udah disyukuri aja apa yang kita bisa syukuri. Oke. Dan bahkan kalau misalnya kadang kan ada juga misalnya kalau misalnya case-nya rendah diri, dia sebenarnya udah kelihatan nih bisa apa atau jago apa, tapi dia rendah diri atau self-sabotage atau imposter syndrome. Tapi pun kalau misalnya dia ternyata, kan banyak juga yang kayak, tapi gue beneran gak bisa apa-apa gitu. Misalnya kayak gitu. Always akan selalu ada room untuk sebenarnya trial itu kan Kak. Maksudnya dicoba aja. Kadang soalnya gini, misalnya case-case teman umur 20-an ya. Kadang jadi mereka gini, mereka beneran nyari kayak, gue bisa ngomongin apa ya? Apa gue riset, gue coba ngomongin hal A atau misalnya apa gitu. Jadi kan mereka kan mencoba mencari karena mereka ngerasa kadang kayak gue beneran gak tertarik apa-apa. Kadang kayak gitu. Iya. Tapi ketika mereka trial, kuncinya adalah tadi ya udah coba aja dulu gitu, dan tapi at the end of the day pasti we will always have something to share kan Kak sebenarnya at the end of the day. Betul. Sebenarnya itu aja aku udah langsung kepikiran jadi konten. 30 hari mencari bakat saya gitu misalnya ya, jadiin konten. Hari ini aku coba masak, ternyata aku gak suka guys. Besok aku coba acting, ternyata aku gagal guys. Bisa dijadiin konten gitu loh Ivan. Oke, anyway. Tapi nah ini buat teman-teman yang mungkin tadi merasa aku masih dalam masa pencarian nih. Good, bagus banget. Aku support, tepuk tangan banget untuk kamu kalau misalnya kamu sudah punya keinginan untuk mencoba. Karena sebenarnya tidak semua orang juga punya keinginan untuk oke, aku sadar mungkin sekarang aku belum tahu mau ngomongin apa, belum tahu bisa berkontribusi apa, tapi kayak aku mau cari tahu, itu udah oke banget. Nah, on the side gitu ya, untuk teman-teman yang memang masih mencari, aku selalu bilang, mungkin kalau belum ketemu skillnya atau topiknya, bangunlah karakternya. Karena bagian dari personal branding itu adalah credibility. Kalau misalnya kamu belum bisa dikenal sebagai Jihan yang jago banget marketing,
gitu kan ya. Ya seenggaknya kamu dikenal dulu nih sebagai Jihan yang pantang menyerah, yang profesional, yang bertanggung jawab, dikasih kerjaan apapun bisa. Dikenal lah sebagai Rafif yang lucu gitu kan. Yang kayak oke, dia sebenarnya belum tahu nih kayak, tapi orangnya tuh sangat menyenangkan kalau ada dia di tim, orang tuh jadi semangat gitu. Jadi at least kamu harapannya akan di-involve dengan opportunity yang harapannya nextnya, oh ternyata ini opportunity yang aku bisa kembangin gitu. Tapi kalau ngomong nge-build branding diri sendiri, terus juga dengan terms orang-orang yang masih belum tahu nih bakatnya apa, kan kadang-kadang suka kayak, aduh gue nyontek yang konten ini dulu gitu, gue nyontek branding orang dulu, jadinya kan gak true to ourselves gitu. Nah, tapi gimana sih caranya kita tetap menjaga si authenticity-nya itu? Oke, semuanya balik lagi ke dirasain aja. Dirasain aja, bener. Banyak yang ngerasa kalah sebelum berperang. Kayak gitu kan tadi kan. Kayaknya itu bukan passion aku deh. Udah dicoba atau belum? Belum. Ya berarti gak bisa bilang itu. Passion itu tuh gak yang kamu bangun tidur pagi-pagi ngerasa saya passionate di bagian kopi. Gak gitu. Passion itu tuh kamu coba. Dari kamu coba kamu suka. Dari kamu suka kamu ngerasa ih bisa nih ada cuannya di bisnisin. Pasti lama-lama jadi passion. Kayak gitu kan. Jadi harus dicoba dulu, dirasa. Nah sebenarnya tadi juga gitu ya. Kalau misalnya kayak bagian dari prosesnya, aku pengen tahu orang-orang ini tuh ngelakuin apa sih. Terus aku coba. Awalnya tuh sebenarnya gak apa-apa juga loh. Malah itu juga aku masih merasa itu ada effortnya gitu kan. Tetap ada progress gitu ya. Bener. Nah dicoba dulu, dirasa kayaknya aku cocok nih bener nih di bagian marketing. Ya udah baru balik lagi tadi masukin ke identity mix. Tapi marketing aku tuh uniknya kemana ya? Even kayak ya udah kan yang udah bahas marketing banyak. Tapi marketing khusus untuk fashion muslim misalnya. Wah itu kan udah niche banget tuh. Belum banyak yang bahas. Let's say kayak gitu. Jadi coba-coba dulu. Makin dalam, makin lama makin didalemin. Let's say itu juga gak apa-apa. Tapi jangan skeptis dulu gitu loh. Jangan gak mau coba dulu. Apalagi di umur 20-an. Apalagi kamu masih kuliah ya ampun. Saatnya kamu mencoba segala hal. Dan cari tahu yang kamu juga gak suka. Itu juga penting. Bukan cari tahu apa yang kamu suka doang. Tapi cari tahu ternyata aku gak suka ya ini. Good, ya udah. Jangan lagi gak apa-apa juga. Gitu sih. Atau dari hal-hal yang gak suka bisa dikontenin juga gitu ya. Bener. Tadi 30 hari mencari bakat gitu. Tahu-tahu bener ada yang implement. Langsung komen ya. Tag kita komen. Sebenarnya kurang lebih hari ini udah banyak banget sih Kak. Kita ngomongin tentang tadi personal branding, personal marketing. Terus ada juga berbagai tips-tipsnya, common mistakes-nya gitu. Ya. Mungkin kalau misalnya dari Chihani sendiri. Nih sebenarnya sebelum ini ada case menarik sih yang aku mau coba tanyain. Boleh. Jadi sebenarnya gini Ci, sebenarnya ya ternyata kebanyakan penonton in our 20s itu adalah sebenarnya malah justru tidak tinggal di ibu kota. Dan tidak terlalu, mungkin kalau kita kan di Jakarta kan sosmed. Kalau teman-teman ini ternyata banyak karena komen-komen gitu ya. Ternyata mereka tidak terlalu yang banyak sosmed dan misalnya posting-posting lah. Maksudnya mereka lebih ya udah fokus hidup secara offline aja gitu. Nah, tadi kan misalnya kita ngomongin scope besarnya adalah bisa ikut ke networking event atau misalnya ke community gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin nih misalnya teman-teman di umur 20-an yang mereka tuh balik lagi tadi tidak terlalu, maksudnya dunia untuk dia mencari hal-hal tuh tidak di online, terus tapi di offline juga mungkin teman-teman juga nggak bisa ikut networking atau misalnya community gitu, tapi mereka mau mulai membangun karir, maksudnya membangun apapun ini. Biasanya tipsnya apa sih Ci yang kira-kira bisa mereka lakukan, which itu kan berarti benar-benar sebisanya dulu kan, kayak memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya gitu. Pertama, ngobrol. Kalau ngobrol bisa dong. Bisa. Pasti. Gak usah networking nih, ngobrol aja sama orang gitu ya Kak. Jadi kayak kamu nih ketemu di kampus kuliah kamu. Terus misalnya kayak, aku udah kebayang nih secara karir aku kayaknya punya interest di dunia marketing deh. Ya udah cari orang di sekitaran kampus yang kamu tahu mungkin lebih punya banyak pengalaman di dunia marketing. Minta referensi, tanya ke dosen, Kak, Pak kita punya gak sih alumni yang sekarang lagi kerja di FMCG? Atau misalnya lagi kerja di kota ini dan fokusnya tuh benar-benar di digital marketing. Boleh gak aku dikenalin, minta nomor WhatsApp-nya? Aku
aku mau tanya-tanya nih, soalnya kayaknya aku tertarik digital marketing, tapi aku juga beneran gak gitu ngerti kayak digital marketing di dunia kerja tuh kayak gimana. Oke. Jadi bener-bener ya ngobrol aja, minta direferensiin, tanya-tanya sama orang, tuker pikiran, kayak gitu sih. Itu yang paling sederhana yang kepikiran di aku sekarang ya. Yep. Terus gunakan resource yang ada, berarti in my head sekarang ngebayangnya baca buku mungkin. Buku-buku self-dev. Aku tipe yang lumayan suka baca bukunya yang self-dev soalnya. Kalau yang kayak teori-teori gitu agak berat. Saya lebih sukanya nonton, bener. Tapi kalau self-dev itu tuh suka. Gitu. Jadi baca-baca buku untuk lebih bisa ngertiin. Apalagi ya? Mungkin Kak Rafif ada ide? Wow. Aku lebih ke ini sih. Kayaknya tadi kita sempat ke skip. Kadang kan orang tuh udah mulai menggebu-gebu gitu ya. Kayak aku udah dapet nih teorinya tuh ternyata nge-build personal branding tuh kayak A, B, C, D gitu. Tapi kadang lupa untuk prepare di depannya tuh pasti akan ada challenge-nya gitu. Nah kira-kira tuh sebenarnya challenge yang sering banget terjadi ketika kita nge-build personal branding tuh apa aja sih Kak? Okay. Dan buat nge-tackle-nya gimana? Oke. Ada beberapa. Jadi yang pertama, ini jadi jatuhnya aku udah kasih tahu nih ya, kamu akan merasakan ini gitu ya di depan. Pasti yang paling sering terjadi adalah aku ngerasa kehabisan ide. Bingung mau posting apa gitu kan. Kayak bingung banget nih mau posting apa. Nah itu tipsnya yang sederhananya adalah kamu harus cari inspirasi dengan cara kamu bisa lihat content creator yang mungkin topiknya mirip sama kamu. Terus bacain komen-komennya gitu ya. Kayak orang-orang tuh nanya apa itu juga bisa dari situ. Terus habis itu kamu bisa join webinar atau kelas dan balik lagi fokusnya tuh di Q&A-nya. Karena itu kan real question dari real people. Betul. Even dari situ Real aja kamu benar bisa bikin konten dari situ terkait apa. Terus habis itu juga banyak banget sekarang website yang kamu bisa ngobrol sama ChatGPT gitu. Even ya kayak biasanya orang kalau terkait marketing suka bingungnya ngobrolnya tentang apa sih. Jadi cari inspirasi, go out, bener-bener cari inspirasi. Jangan dibalik laptop terus, itu juga penting. Ketemu sama orang, visit tempat baru, ngeliat hal-hal yang baru yang mungkin gak kepake sekarang inspirasinya, tapi one day harapannya itu bisa tiba-tiba keinget ada yang kayak gini ya. Kayak gitu. Itu yang pertama, pasti kehabisan ide itu akan ada. Yang kedua, pasti tidak konsisten. Aduh sibuk nih, apalagi kalau misalnya tadi kan sambil kerja juga, sambil ada nge-build sesuatu yang lain, akan susah untuk konsisten bangun personal brandnya. Nah ini tips dari aku, don't be too hard on yourself. It's okay. Balik lagi ya kakak-kakak, kalau misalnya tujuan akhirnya bukan untuk jadi influencer atau KOL. Kalau misalnya influencer atau KOL, ya harus jauh lebih disiplin. Cuma kalau misalnya kebayang gak sih maksudnya bedanya? Ya kan, yang emang kita tuh bukan benar-benar pengen jadi full time content creator. Sebenarnya gak apa-apa banget. Gak apa banget, aku pernah gak konten TikTok 3 bulan. Oh, lama banget dong. Iya lama banget, karena saya mencari jati diri Ci. Nah itu gak apa-apa, tapi once you feel like kamu udah siap, ya mungkin posting lagi dan udah mulai bisa di planning. Jadi intinya itu kalau bisa sebenarnya batching konten. Jadi bikin konten 1 hari 3, dipostingnya jangan langsung 3-3-nya, tapi kayak 2 hari sekali, seenggaknya aman tuh 1 minggu. Karena lebih penting konsistensi gitu loh. Sama kayak kalau kita nge-gym, kan bukan yang pokoknya 1 minggu saya hari ini udah nge-gym 5 jam, abis itu gak nge-gym lagi. Kan kayak mendingan sejam. Nah terus yang ketiga yang tadi aku bilang tuh, kayak kamu akan merasa, gue konten ngapain ya? Gue sebenarnya konten buat ngomongin apa sih? Bingung gitu loh, kayak kadang-kadang kita di tengah konten tuh suka kayak, ini sebenarnya konten yang aku bikin tuh buat apa ya, siapa ya? Ini aku lagi beneran konten apa cuma pencitraan aja ya? Nah kayak gitu. Itulah kalau misalnya tips dari aku, yang aku lakukan juga biasanya aku journaling. Iya sih. Jadi journaling, disadari dulu balik lagi apa yang kamu rasain, kenapa kamu mungkin ngerasa kok aku ngerasa burn out banget ya ngonten. Itu banyak tuh macam-macam. Kalau dulu aku mungkin karena awal-awal bangun Haloka, kan aku juga handle klien gitu ya, dan aku juga share tentang marketing. Jadi ada perasaan takut dijudge, kayak kok kamu share di konten kamu kayak gini-gini, tapi misalnya kayak brand yang aku pakai Haloka nggak work seperti yang kamu omongin. Ada perasaan takut gitu kan. Jadi ya udah, aku journaling kalau aku ngerasa itu problemnya. Waktu itu akhirnya aku take actionnya, aku ngambil course lagi. Jadi aku belajar lagi, aku baca buku lagi, aku ngisi diri sendiri dulu.
Jadi waktu sharing harapannya lebih pede. Kayak gitu. Menarik sih journaling, karena sebelum-sebelumnya kita juga sempat bahas journaling gitu. Betul. Tapi kalau untuk in terms of personal branding sendiri, aku kepo deh. Misalnya triggering question apa yang selalu Kak Hani jawab di journaling? Ada gak kira-kira yang bisa di-share? Kalau aku biasanya lebih ke itu sih, ketakutannya. Kayak ketakutannya apa sih? Karena balik lagi nih, yang tadi misalnya. Aku punya followers di TikTok 100.000 plus. Tapi viewers aku 2.000. Sebenarnya ketakutannya itu lebih ke ego aja, malu gitu. Ini jujur banget ya. Gitu. Kayak maksudnya aku bisa ngomong kayak gini karena aku journaling. Makanya abis di journaling itu aku juga tanya lagi sama diri sendiri. Ya terus emang kenapa? Kalau misalnya emang ternyata kontennya gak bagus, ya gak apa-apa kan tinggal bikin konten lagi. Istilahnya kayak gitu. Cuma itu satu hal yang aku sadari bahwa bisa segitunya ya. Kayak rasa males atau takut konten itu alasannya bisa macam-macam banget. Nah itu yang dicari tahu. Dan harus jujur sama diri sendiri. Karena sebenarnya by the end of the day gak apa-apa. Bener. Gak apa-apa, beneran cuma kita doang yang takut. Gak ada orang yang ngeliatin konten TikTok kita terus kayak bener-bener kayak dia kontennya jelek, gitu. Gak ada yang kayak gitu. Itu sih mungkin 3 terbesar yang saya prediksi akan dialami semua orang yang lagi mau personal brand. Bener. Tapi yang kesalahan terakhir tuh ini banget sih. Karena mungkin kalau simplify-nya kata-katanya biasanya kayak ngapain konten, takut cringe gitu. Gitu. Wah itu penyakit. Kayaknya penyakit orang umur 20-an sih. Kayak nanti gue diomongin gini. Tapi kalau journaling mungkin tadi bener jadi kayak, terus kenapa kalau orang ngomongin gitu? Mungkin malah jadi free word of mouth. Benar, mendingan diomongin daripada gak pernah diomongin sama sekali. Benar. Coba-coba bikin konten, gak ada yang ngeliat, gak ada yang ngewarok gitu namanya bener ya. Gak ada yang ngeliat, gak ada yang komen, pokoknya diem aja konten di situ. Gitu. Nah, kalau dari kita sih kurang lebih banyak banget pertanyaan yang udah terjawab. Dan ini juga pertanyaannya balik lagi, kita tuh selalu setiap mau syuting kita tanya sama teman-teman kayak, kalian ada pertanyaan apa gitu gini. Jadi hopefully ini pertanyaan teman-teman udah terjawab sama Chihani. Amin. So thank you so much Chihani for today's session. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, dari tadi nih aku notice kan Chihani kalau misalnya jawab tuh selalu Kak gitu. Dan kayaknya ini aku dulu soalnya mikir pas karena aku pernah di approach Haloka Talks juga dan ngisi di sana. Pokoknya aku tuh dulu tuh sempet kayak beberapa hari tuh aku mikir kayak kenapa namanya Haloka? Terus aku tebak-tebakan gitu apakah Haloka gini gitu. Nah tapi aku sebenarnya udah dapet jawaban dari sebuah podcast. Nah tapi sekarang coba Chihani cerita lagi gitu. Apakah itu berhubungan? Tadi Chihani kalau yang aku lihat tuh selalu manggil semua orang Kak ya. Dan namanya juga Haloka. Apa sih hubungannya gitu? Betul. Jadi Haloka itu sebenarnya filosofinya dari Halo Kak. Literally seperti itu. Karena kita percaya bahwa meaningful conversation itu startsnya dari nyapa. Sesimpel itu ngobrol, halo Kak. Dan kenapa kita signifies-nya itu Kak? Ya karena kalau Kak itu biasanya kita menandakan ya dia lebih senior daripada kita. Gitu. Jadi kita menempatkan diri sebagai orang yang kita pengen tahu lebih lanjut. Ada sesuatu yang aku pengen pelajari dari kamu, ada sesuatu yang aku suka dari kamu. Makanya kita kayak halo Kak, gitu. Jadi panggilnya Kak semuanya. Oke. Itu untuk sesi hari ini. Sekali lagi thank you so much Chihani. Terima kasih banyak. Kalau misalnya teman-teman, walaupun mungkin kebanyakan teman-teman udah tahu, tapi biasanya kita selalu kasih ruang untuk speakers kita. Kalau misalnya teman-teman mau nanya lebih lanjut atau misalnya mau konsul-konsul di DM atau ngobrol sama Chihani secara online gitu, ada di mana aja sih Kak? Boleh. Boleh banget Kak, bisa DM aku di @halohani. Aku ada di Instagram dan TikTok. DM aja, aku baca. Tapi mungkin gak langsung aku balas, tapi gak apa-apa DM aja. Kalau misalnya gak langsung aku balas, mungkin aku jadiin konten TikTok. Jadi hope to see you there. Semoga tetap bisa menjalin tali silaturahmi secara online di Halohani ya, di TikTok dan Instagram. Thank you. Sekali lagi terima kasih banyak Chihani. Terima kasih Chihani. Dan buat teman-teman yang nonton nih pasti catatannya udah penuh. Karena tadi lumayan banget, practicable banget sih. Bener. Dan buat teman-teman sekali lagi kita ingetin dan sebelumnya mau terima kasih banyak banget ya. Kita tuh dapat banyak banget insight, dapat banyak banget komen. Jadi justru dari curhatan teman-teman itu bisa kita angkat lagi buat jadi next topiknya gitu. So stay tuned in our 20s and see you in next episode. Bye bye.